Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhawati, as'alullah jalla wa ala أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك مولاه. وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada antum dan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Malam ini kita masuk kepada ayat yang ke-58 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa idz qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum faanzalna 'ala alladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. إخواني في الله، هذه من الآيات العظيمة جدا والتي فيها العبر العظيمة إن شاء الله رب العالمين. هذه هي النعمة الثامنة التي من الله بها على بني إسرائيل على سبيل التفصيل. قبل ذلك بآيات أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا نعمه وأن يشكروا نعم الله على سبيل الإجمال. فقال ربنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الذكر على سبيل الإجمال، شكر النعم. ثم بعد ذلك فصل الله النعم نعمة، فهذه هي النعمة الثامنة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. أمرهم بعد التشرد وبعد التيه وبعد ما حدث لهم من أمور عظيمة، ليس لهم وطن
وليس لهم مكان يأوون إليه أذن الله لهم بأن يدخلوا القرية. فما هي هذه القرية وما هو الذي حدث قبل دخولهم تلك القرية؟ Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat besar sekali, yang sangat agung. Di dalamnya terdapat faedah, ya, hikmah yang sangat besar yang insyaallah taala akan kita sebutkan nanti. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi, ya, menyebutkan kepada kita nikmat kebaikan yang Dia berikan kepada Bani Israel. Dan ini adalah nikmat yang ke-8. Setelah sebelumnya, ya, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, kepada Bani Israel, ya, perintah yang merupakan bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang sangat banyak, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Bani Israel untuk mengingat, ya, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menyebutkan dan menjelaskan kepada kita nikmat yang Dia anugerahkan kepada Bani Israel setelah mereka berbuat, ya, apa yang telah mereka perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran mereka, kemudian kebangkangan mereka, kemudian mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Mereka tidak memiliki tempat untuk tinggal dan lain sebagainya, berpindah ke sana dan kemari. Lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan anugerah kepada mereka untuk memasuki sebuah desa, ya, sebuah kampung, untuk memasuki sebuah negeri, ya, yang bisa mereka tempati dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Negeri apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? أيها الإخوة، لما خرج بنو إسرائيل من مصر مع نبي الله موسى وهارون عليهما السلام اتجهوا إلى بيت المقدس، فجاءهم الأمر من الله تعالى أن يدخلوا بيت المقدس، وكان هذا على سبيل التفصيل في آيات سورة المائدة. قال الله لهم على لسان موسى: وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا على سبيل ذكر نعم الله عليهم قبل نزول التكليف، حتى يعني يستحوا من الله عز وجل أن يردوا أمره على نبيه. فذكرهم موسى بنعم الله عليهم. وقال موسى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعم الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بعد هذه النعم جاء التكليف: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. والأرض المقدسة بإجماع أو على جمهور المفسرين، على رأي جمهور المفسرين، هي بيت المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. انظر ماذا فعلوا. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk kepada memasuki sebuah negeri. Setelah mereka, ya, pergi keluar, ya, bersama Musa dan Harun meninggalkan negeri Mesir, ketika itu mereka
berjalan menuju ke arah Baitul Maqdis. Negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Negeri yang dimaksud adalah Palestina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Allah jelaskan tentang masalah ini di dalam surat Al-Maidah ayat 20 dan 21. Allah mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika Dia mengangkat, ya, idz ja'ala fikum anbiya'a. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi-nabi di antara kalian. Ini nikmat, ya, yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah sebutkan di awal ayat nikmat secara umum, lalu Allah rincikan nikmat per nikmat sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya yang telah kita pelajari. Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Allah sebutkan nikmat, ya, yang sangat banyak kepada Bani Israel. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Musa, masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian berbalik ke belakang karena takut kepada musuh kalian, fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang yang merugi. Subhanallah, unzur kaifa radda banu Israil ala Musa alaihi salam. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قوم عمالقة وليس لنا حاجة بقتالهم إذا كانت الأرض والوطن الذي وعدتنا إياه لا يأتي إلا بعد الجهاد والقتال فلا نريد وطنا نرجع إلى الذل الذي عشناه مع فرعون وآله. أعوذ بالله. انظر، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الله أكبر. Lalu kemudian apa jawaban Bani Israel kepada Musa alaihi salam yang ketika itu Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci Palestina, ya, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk memasuki tanah suci Palestina. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, masih dalam surat Al-Maidah ayat 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Yakni di tanah suci tersebut dikuasai oleh orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Oleh orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Ya. Maka kalau sekiranya tanah yang dijanjikan buat kita itu harus kita masuki setelah kita melakukan jihad, setelah kita melakukan peperangan, maka tidak usah kita memasukinya. Lebih baik kita kembali ke tempat asal kita, yaitu negeri Mesir, sekalipun kita ditindas, dijajah dan seterusnya. Kalau sekiranya tanah tersebut yang dijanjikan kepada kita itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat dan kejam, dan kita untuk bisa tinggal di sana kita harus memerangi mereka, sepertinya tidak usah. Lalu mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kita ini, wahai Musa, tidak akan pernah memasuki negeri tersebut sampai kaum yang kuat dan kasar tersebut, yang kejam tersebut keluar darinya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, baru setelah itu kita memasuki negeri tersebut. Qala rajulani, takhayyal bani Israil kulluhum ما فيهم إلا رجلان يخافون الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الخوف من الله عز وجل يجعلك لا تخاف أحدا أبدا. الخوف من الله عز وجل يجعلك لا تهاب إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تتيقن إلا من الله، فالنصر منه والوعد منه سبحانه وتعالى، فلا نصير لنا إلا هو سبحانه وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
يا قوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. الفاء هنا للتعقيب والسرعة، يعني بمجرد دخولكم عليهم الباب ستأتي الغلبة من الله عز وجل لكم. انظروا كيف كان رب هؤلاء بني إسرائيل. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang ke-23. Allah mengatakan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Perhatikan, dari sekian banyak Bani Israel, Allah sebutkan di dalam ini ada dua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini berkata kepada Bani Israel, kata mereka yang dua orang ini, kata Allah Azza wa Jalla, termasuk ya di antara orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Perhatikan, dua orang ini ya ingin memberikan petunjuk kepada Bani Israel agar mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita tidak takut dengan apapun yang ada di hadapan kita. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita berani. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dua orang ini? Udkhulu alaihimul bab. Masukilah oleh kalian negeri tersebut, serbulah oleh kalian negeri tersebut melalui pintu gerbang masuknya. Ya, kalian serang kaum yang berada di negeri tersebut melalui pintu gerbang masuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dua orang ini, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian berhasil memasuki negeri tersebut dari pintu gerbangnya, maka niscaya kalian akan menang. Niscaya kalian akan apa? Akan menang. Perhatikan di sini, dua orang ini mengatakan kepada Bani Israel, hanya dengan memasuki negeri tersebut dari pintu gerbangnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Maka di sini Allah mengatakan fa innakum, niscaya kalian. Fa di sini adalah huruf yang memfaedahkan kepastian dan kesegeraan. Artinya Allah benar-benar akan memberikan kemenangan kepada mereka, kemenangan yang segera. Ya, kemenangan yang segera. Lalu mereka mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah saja jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan atau jawaban Bani Israel ya ketika dua orang ini mengucapkan hal yang demikian? انظر إلى رد أولئك الخبثاء في ذلك الموقف العصيب في حاجة موسى إلى وقوفهم بجانبه لينفذ أمر الله عز وجل بدخول الأرض المقدسة لتبدأ حياة جديدة كلها رغدا وسعادة وعزا وتمكينا لبني إسرائيل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها. انظر إلى أدوات التوكيد، يعني لا تتعب نفسك. إن حرف توكيد ونصب، لن يفيد التوكيد، لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا على سبيل التأبيد ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. يا الله، انظروا إلى أولئك أيها الإخوة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لن نقاتل، لن نفعل شيء. انظر إلى رد أولئك الخبثاء وإلى رد بني إسماعيل النجباء الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة بدر وتوجب عليهم القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ مشورتهم للقتال، لأنهم ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا لأخذ العير من قريش، من كفار قريش. انظروا ماذا قالوا له. قالوا يا رسول الله، وهذا هو المقداد بن عمرو، يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فإنا معكما مقاتلون.
فكانت الغلبة للمسلمين. وإلى يومنا هذا المدارس العسكرية في أوروبا والله يدرسون كيف انتصر المسلمون في غزوة بدر مع قلة الزاد والعدد والعتاد وخروجهم أصلا لأخذ العير، كيف تحول كل هذا إلى نصر من الله عز وجل. اسم الصحابي. Kemudian perhatikan jawaban orang-orang buruk dari kalangan Bani Israel ketika dikatakan kepada mereka, masukilah negeri tersebut dari pintu gerbangnya, maka sesungguhnya kalian akan menang, kalian akan berkuasa. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Perhatikan jawaban orang-orang yang buruk dari pengikut Nabi Musa. Mereka menegaskan ya dengan kalimat yang sangat tegas agar Musa alaihissalam berhenti meminta mereka untuk ikut bersamanya memerangi kaum yang menempati negeri tanah suci ketika itu. Sementara Musa pada waktu itu benar-benar berharap orang-orang ini berdiri bersamanya memerangi kaum Jabbarin, orang-orang yang kuat lagi kejam tersebut, agar mereka memulai kehidupan baru di tanah suci tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Syaratnya mereka memasuki tanah tersebut dari pintu gerbangnya, maka mereka akan menang. Kata mereka dengan menegaskan agar Musa berputus asa, tidak lagi berharap, tidak lagi meminta, dan menunjukkan bagaimana kekurangan ajaran mereka terhadap Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini, inna ini adalah huruf penegasan, ya, huruf penegasan. Lan tidak akan, ini juga adalah huruf penegasan, tidak akan, sesungguhnya kami ini tidak akan pernah ya memasuki negeri tersebut abadan, selama-lamanya. Jangan kau minta lagi, kami tidak akan pernah memasuki negeri tersebut. Ya. Apakah berhenti mereka mengatakan itu? Tidak. Lihat kekurangan ajaran mereka. Madamu fiha, kami tidak akan pernah memasuki negeri tersebut selama orang-orang itu berada di sana. Kata mereka setelah itu, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau begitu wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua melawan orang-orang tersebut. Inna hahuna qa'idun, biarkan kami menunggu kalian di sini. Ini kalimat yang sangat kurang ajar. Ya, pergi engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, perangi mereka, dan biarkan kami menunggu kalian di sini. Kalau kalian selesai berperang, kalian menang, baru setelah itu kami akan memasuki negeri tersebut. Ini jawaban orang-orang yang buruk dari kalangan Bani Israel, orang-orang yang jelek, orang-orang yang kurang ajar. Ya. Dan perhatikan ya perbedaan jawaban pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika Musa alaihissalam meminta mereka untuk berdiri bersamanya, berjihad ya, untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ya, kekuasaan. Mereka jawab seperti itu. Dan perhatikan jawaban sahabat-sahabat Nabi SAW ketika perang Badar. Ketika perang Badar ya, di mana Rasulullah SAW ketika itu tidak berniat untuk berperang, hanya saja ingin mengambil hak mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi peperangan tidak dapat dielakkan. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW harus terjun berperang bersama Nabi SAW melawan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sekalipun jumlah mereka sedikit, peralatan mereka apa adanya, ya, tidak memiliki persiapan yang sangat banyak. Apakah jawaban sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka mengetahui Nabi sangat berharap mereka mau berperang bersama Nabi SAW? Dan itu adalah perang pertama di dalam Islam yang menjadi penentu keislaman ini di masa yang akan datang. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Miqdad bin Amr datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi kami ingin mengatakan kepadamu wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan ikut berperang bersama engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perbedaan jawaban pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kekuasaan kepada mereka.
Sekalipun jumlah mereka sedikit, alat mereka apa adanya, kesiapan mereka juga tidak sempurna dan seterusnya, akan tetapi karena mereka benar-benar ingin menolong Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemenangan. Dan perhatikan, sekolah-sekolah kemiliteran yang ada di Eropa, mereka betul-betul mengambil pelajaran, kata Syekh, dari peperangan ya yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengambil pelajaran, jumlah yang sedikit, kemudian peralatan seadanya, ya, kesiapan yang tidak terlalu ini membuat mereka bisa menang. Mereka mengambil pelajaran. Maka seharusnya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, seharusnya mengambil pelajaran yang berharga dari peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. انظروا أيها الإخوة إلى موسى عليه السلام، لم يركن إليهم ولم يعتمد عليهم ولم يتوكل بهم ولم يستكثر بهم، بل توكل على الله عز وجل وأعلن تبرؤه منهم جميعا والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين. يا الله، انظروا إلى موسى وهارون، لا بد من الفراق بينك وبين أهل الباطل. إياك أن تعتمد على مال أحد، إياك أن تعتمد على كثرة الكافرين، إياك أن تعتمد على كثرة الجماهير من المسلمين، إنما اعتمادك على الله، إنما تستمد قوتك من الله سبحانه وتعالى، إنما تستمد النصر من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينام وقريش تحاربه ما نام إلا في ظل الكعبة، كأنما رمى نفسه على عتبات عبودية الخالق جل وعلا، كأنما قال ربي أبرأ من حولي وقوتي إلا إليك يا الله. انظروا إلى أنبياء الله عليهم السلام، قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين. انظروا إلى الرد الإلهي وإلى العقوبة الإلهية الشديدة التي ورب الكعبة نحن نحياها اليوم، عقوبة من الله لنا والله الذي لا إله غيره. نحن نعيش نفس العقوبة التي عاقبها الله لبني إسرائيل بعد أن قالوا ما قالوا لنبي الله موسى. Kemudian apa jawaban Musa alaihi salam kepada Bani Israel yang telah mengucapkan kalimat ya kurang ajar, tidak ada sopan santun kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Musa alaihi salam masih berharap kepada mereka? Masih bergantung kepada mereka? Ya? Apakah Musa alaihi salam masih memohon pertolongan dari mereka? Tidak. Karena tidak sepantasnya Musa alaihi salam bergantung kepada mereka, berharap kepada mereka, memohon pertolongan kepada mereka. Allah katakan, ucapan Musa alaihi salam, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Kata Musa alaihi salam setelah mendengar ucapan pengikutnya, wahai Rabbku, wahai Allah, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Ya, aku tidak memiliki kekuasaan kecuali bagi diriku sendiri dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kalau begitu wahai Allah Subhanahu wa taala, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Orang-orang fasik itu dari pengikutnya. Pisahkan kami. Sesungguhnya kami berlepas diri dari mereka dan kami tidak lagi membutuhkan mereka. Ya. Musa alaihissalam benar-benar kembali dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat sulit tersebut. Dan memang seperti itulah seharusnya seorang hamba dalam kondisi yang sangat pelik, kondisi yang sangat sulit, tidak ada tempat perlindungan yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tidak ada lagi ya tempat aku mencari perlindungan, menggantungkan harapan, bersandar kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Pisahkanlah aku dari orang-orang fasik ini.
Dan sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy dengan sengit memerangi Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW bersimpuh, bersimpuh di depan pintu Ka'bah. Nabi SAW bersimpuh di depan pintu Ka'bah ketika beliau tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menghadapi orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu bersama sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi datang ke Baitullah, ke Ka'bah, bersimpuh di depan pintu Ka'bah, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatanku ya Allah untuk menghadapi orang-orang ini kecuali dari Engkau ya Allah. Dan seperti inilah para nabi dan rasul. Ketika mereka mendapatkan ujian yang sangat berat, cobaan yang sangat pelik dari kaum mereka, mereka kembali bersandar, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. انظروا أيها الإخوة كيف كانت العقوبة على أمثال هؤلاء، وهذه العقوبة هي التي ضربها الله علينا، والله الذي لا إله غيره، هي التي ضربها الله علينا. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي إن بيت المقدس حرمتها عليهم أن يدخلوها طيلة 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض. الأرض هذه سيناء، وقوم موسى ما يقرب من ما يقارب 1,000,000 نفس، كيف يتيهون في أرض صغيرة جدا، كلما ذهبوا إلى مكان يعلموه في الصباح يتوهون عن هذا المكان، وهكذا ليس يوم ولا شهر ولا سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. إخواني في الله، إن الأمة يوم أن بدلت شريعة الله، يوم أن غيرت حكم الله عز وجل، يوم أن نحت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب الله علينا الذل والهوان لأذل أمم الأرض، من اليهود الذين دنسوا بيت المقدس الآن، من النصارى الذين احتلوا ديار المسلمين سنوات طويلة يعيشون في الأرض فسادا. هذا ذل وهوان ضربه الله علينا، وإلى يومنا هذا لن نهتدي سبيلا، لأن جماهير المسلمين ما عادوا إلى الله، ما تابوا إلى الله، ما وحدوا الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما خط الله سبحانه وتعالى في قرآنه، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. المرض هو المرض، التيه في الأرض أيها الإخوة. لماذا؟ لأننا ما نفذنا شريعة الله كما ينبغي. Lalu apa hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel? Hukuman apa yang Allah timpakan kepada mereka? Dan Syekh mengatakan hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel sama dengan hukuman yang Allah timpakan kepada kita umat Islam hari ini. Sama. Allah katakan, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Kata Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu yaitu Baitul Maqdis, Palestina, terlarang buat mereka. Aku haramkan mereka menginjakkan kaki mereka di Baitul Maqdis, di Palestina tersebut. Aku haramkan, kata Allah Azza wa Jalla, selama 40 hari, dan selama itu mereka akan mengembara kebingungan di permukaan bumi. Ini hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel karena mereka tidak mendengarkan ucapan Musa alaihi salam yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka terlarang memasuki Baitul Maqdis dan mereka tersesat selama 40 tahun, bukan 40 hari. Di Ardu Saina, di negeri Saina, kemana-mana mereka berusaha, mereka kebingungan, berputar-putar di sana. Tidak jelas. Selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Mereka dalam keadaan tersesat, kebingungan. Tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Tidak tahu kemana mereka harus pergi. Lalu Allah mengatakan, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin.
Maka kalau begitu wahai Musa, janganlah sekali-kali engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Ini jawaban dari permohonan Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila suatu kaum telah jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menentang ucapan nabinya, rasulnya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sesatkan mereka, akan membuat mereka kebingungan. Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka kehinaan, kerendahan, kelemahan. Ya. Apabila suatu kaum jauh dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisih petunjuk nabinya yang mulia, maka mereka akan tersesat. Dan perhatikan keadaan umat hari ini. Perhatikan keadaan umat hari ini. Umat Islam, ya, berada dalam keadaan kebingungan, berada dalam keadaan lemah, hina, dina. Perhatikan Palestina. Apakah bebas umat Islam pergi ke sana? Diharamkan, dihalangi, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Apa yang bisa menyebabkan orang-orang Yahudi berkuasa di sana, kemudian menetapkan syarat yang sangat ketat bagi umat Islam yang ingin pergi ke sana, kemudian ada ancaman dan lain sebagainya? Karena kita jauh dari syariat. Dan perhatikan, negeri-negeri Islam dijajah, dirampas, dikuasai, diambil, dikeruk harta kekayaannya oleh musuh-musuh Islam. Itu kenapa? Karena mereka jauh dari Islam, jauh dari syariat, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu, suatu umat akan berada dalam kehinaan, kerendahan ketika mereka berpaling dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tidak menjadikan petunjuk Nabi, Rasul yang diutus kepada mereka sebagai sebaik-baik petunjuk yang mereka ikuti di dalam kehidupan mereka. السؤال أيها الإخوة ما الحكمة في ذلك؟ أن ضرب الله عليهم التيه 40 سنة لأن أولئك الذين تربوا في الذل على يد جنود فرعون وآله الذين لا يعرفوا للعز موطنا الذين لا يريدون أن يضحوا في سبيل دينهم هؤلاء لا خير فيهم على الإطلاق يموتون جميعهم في أرض التيه بل مات نبي الله هارون عليه السلام وبعده بسنوات مات نبي الله موسى عليه السلام في أرض التيه وماتت الجموع الكثيرة من بني إسرائيل في أرض التيه ثم خرج جيل جديد هذا الجيل الذي رباه موسى وهارون عليهما السلام تربوا على أخذ الثأر وطلب العزة والتمكين لدين الله عز وجل طيلة 40 سنة الذي كان يربيهم موسى وهارون عليهما السلام. لما الله صفى بني إسرائيل من أولئك الخبثاء الذين لا يريدون أن يضحوا في سبيل دينهم مات هارون ثم مات موسى عليه السلام ثم انقضت 40 عاما ثم بعد ذلك جاء الموعد الذي أمرهم الله أن يدخلوا القرية ويجاهدون في سبيله. Pertanyaannya, apa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada Bani Israel, ya, selama 40 tahun berada dalam kebingungan, ketersesatan selama 40 tahun, ya? Jawabannya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan setelah itu generasi-generasi yang terdidik, yang terbina di bawah pendidikan pembinaan Nabi Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Karena selama 40 tahun tersebut, ya, banyak di antara Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka yang dahulu terdidik, ya, di bawah kekuasaan Fir'aun, kesesatan Fir'aun, kekufuran Fir'aun, kezaliman Fir'aun. Selama 40 tahun itu banyak di antara mereka yang meninggal dunia, yang mati. Bahkan Harun alaihi salam meninggal terlebih dahulu. Di masa itu Harun alaihi salam meninggal. Kemudian setelah itu tidak berapa lama, ya, berselang waktu beberapa tahun kemudian Nabiullah Musa alaihi salam pun juga meninggal. Ya. Kemudian ketika banyak di antara Bani Israel yang meninggal,
khususnya mereka yang terdidik di bawah kezaliman, kekufuran Firaun di Mesir, rata-rata di antara mereka meninggal, maka tumbuhlah, ya, keluarlah, lahirlah, besarlah generasi-generasi yang dididik di bawah kenabian Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Sehingga lahirlah generasi-generasi yang soleh, yang kemudian merekalah yang memasuki negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Baik, kita dengarkan azan kemudian kita lanjutkan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انقضت 40 عاما أيها الإخوة، انقضت 40 عاما وجاء الموعد ليدخل بني إسرائيل إلى تلك القرية. فالقرية تطلق على إما القرية الصغيرة أو الكبيرة أو المدينة. فالله سمى مكة وهي مدينة كبيرة أم القرى وما حولها، لتنذر أم القرى وما حولها. إذن القرية ليس المقصود بها يعني البيوت المجتمعة الصغيرة، لا، بل في اللغة العربية القرية تطلق على المدينة أو تطلق على القوم المجتمعين، سواء كانوا يعني مجتمعين في مكان ضيق أو قليل أو مكان كبير جدا كمدينة. فبعد موت موسى عليه السلام خلفه على النبوة فتاه يوشع بن نون، وأراد يوشع بن نون أن يأخذ بني إسرائيل ليحاربوا من في هذه القرية من الجبارين الظلمة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، غير مسمى في رواية البخاري ومسلم، لكن جاءت تسميته في رواية الإمام الحاكم في المستدرك. غزا نبي من الأنبياء قرية الجبارين، فاحتدم القتال قرب غروب الشمس، يعني الشمس ستغرب، وفي القتال القديم إذا غربت الشمس يعود هؤلاء وهؤلاء ويبدأون الكرة في اليوم التالي. فحينئذ كادت المعركة أن تتم لصالح المؤمنين بقيادة يوشع بن نون عليه السلام. فنظر إلى الشمس وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تظهرنا عليهم. فوقفت الشمس ساعة من نهار حتى انتهت المعركة بنصر المؤمنين وعلى رأسهم نبي الله يوشع بن نون. لكن قبل المعركة، هذا هو الشاهد، قال يوشع بن نون لقومه: لا يتبعني أحد منكم ملك بضع امرأة ولما يبني بها بعد. انظروا إلى تلك الشروط الصعبة لتعلموا لماذا نحن إلى الآن لم ننصر هذا الدين، لأننا دخلنا هذا الدين ونحن طامعين في الدنيا، فلا دين أخذنا ولا دنيا حزنا. قال: لا يتبعني رجل منكم ملك بضع امرأة ولما يبني بها بعد، يعني لا يأتي معي في الجيش أحد من بني إسرائيل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد. هذا أولا. لماذا؟ لأنه إذا دخل المعركة سوف يعني يفكر في أمور العودة حتى يبني بزوجته، والذي يدخل في دين الله وعينه على الدنيا لن ينصر دين ولا دنيا. هذا أولا. ثانيا: ولا رجل رفع بيوتا ولما يرفع سقوفها بعد. رجل بنى بيوت ولم يكمل بناء البيت سيدخل المعركة وكل فكره أن يعود لبناء البيت وإتمامه. هذا الثاني. الثالث: ورجل ملك خلفات غنم وينتظر نتاجها بعد، غنم حامل وينتظر أن تلد بعد. لماذا؟ لأن كل همه أن يعود إلى ماله وغنمه. فغزا بهم وحدث ما حدث ونصر الله المؤمنين. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika masa 40 tahun kebingungan, ya, tersesat di Ardu Saina berakhir, ya, dan ketika itu Harun dan Musa telah meninggal dunia, Allah gantikan Bani Israel dengan orang-orang yang baik, yang terdidik di bawah pendidikan kenabian Musa dan Harun alaihi wassalam. Dan disebutkan bahwasanya pengganti Nabi Musa adalah Nabi Yusha ibn Nun, ya, Yusha ibn Nun. Di bawah kepemimpinan Yusha ibn Nun bin Nun ini, Bani Israel akhirnya menduduki tanah suci Palestina. Akhirnya menduduki apa? Tanah suci Palestina. Ya. Sebagaimana disebutkan
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ada salah satu nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang berperang bersama kaumnya untuk memasuki sebuah negeri. Nabi tersebut tidak dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, akan tapi dijelaskan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, yaitu Nabi Yusha ibn Nun. Ya, dan negeri di situ, al-qaryah di situ. Qaryah, mungkin kita yang tahu bahasa Arab arti qaryah adalah apa? Kampung. Yang mungkin dalam pandangan kita kecil. Qaryah ya, dalam bahasa Indonesia artinya kampung dan mungkin dalam bayangan kita kecil. Akan tetapi kalimat qaryah atau kata qaryah itu digunakan untuk negeri yang mengumpulkan orang, baik orangnya banyak ataupun sedikit, baik negerinya kecil atau negerinya besar. Jadi kata qaryah juga digunakan untuk kata kota, bukan hanya sekedar apa? Kampung atau desa yang kecil, tidak. Tapi juga kota, ya, kota, negeri yang besar. Nah, disebutkan Yusha ibn Nun, ya, memotivasi Bani Israel, ya, untuk memasuki negeri tersebut, tanah suci Palestina. Ya, akhirnya dia pun berhasil mengumpulkan Bani Israel, kemudian mendorong mereka, memotivasi mereka untuk berjihad melawan orang-orang kuat lagi kejam yang menguasai tanah suci ketika itu. Sehingga ketika matahari akan tenggelam, sementara peperangan waktu itu belum selesai, namun peperangan itu sebenarnya akan dimenangkan oleh orang-orang yang beriman di bawah kepemimpinan Nabiullah Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun tiba-tiba berdoa, karena waktu itu kalau sekiranya matahari tenggelam, maka ketika itu peperangan dihentikan, kubu ini harus kembali ke tempatnya, kubu ini harus kembali ke tempatnya, besok pagi diulang lagi. Artinya harus mengeluarkan apa? Tenaga kembali, mengeluarkan tenaga lagi. Akhirnya Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama dia berkata kepada matahari, dia berkata, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku saat ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau diperintahkan untuk berputar, sementara aku juga diperintahkan untuk berjihad. Maka kata Yusha ibn Nun, ya Allah, hentikan perputaran matahari ini. Artinya hentikan waktu, jangan sampai apa? Matahari apa? Tenggelam, agar kami bisa menghancurkan dan membinasakan kaum ini sehingga kami menjadi orang-orang yang menang. Maka ketika itu matahari pun berhenti berputar. Ya, matahari pun berhenti apa? Berputar. Kemudian Yusha ibn Nun memotivasi kaumnya, pengikutnya untuk lebih mengerahkan tenaga mereka di dalam peperangan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Cuman yang juga menjadi catatan bagi kita, kenapa mereka bisa menang? Ya, di samping tadi doa Nabi Yusha ibn Nun, Yusha ibn Nun bin Nun ketika mengumpulkan Bani Israel dan mengajak mereka untuk berjihad, berperang, beliau mengatakan tidak ada yang boleh ikut berperang, ya, tidak ada di antara kalian yang boleh ikut berperang yang memiliki salah satu dari tiga keadaan. Kalau kalian memiliki salah satu dari tiga keadaan ini, maka tidak boleh berperang, tidak usah ikut bersamaku. Karena yang dibutuhkan ketika itu memang adalah orang-orang yang fokusnya, konsentrasinya adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berjihad demi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, seseorang yang baru saja menikah akan tetapi dia belum sempat menggauli istri. Ini jangan ikut berperang. Ya, kenapa? Kalau dia ikut berperang, pikirannya adalah kepada istrinya. Dia baru saja menikah akan tetapi dia belum menggauli istrinya. Maka ini nggak boleh berperang. Karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memang betul-betul ambisinya adalah agama Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang yang tengah membangun rumah akan tetapi dia belum memberikan atap pada rumahnya. Maksudnya apa? Dia belum menyempurnakan pembangunan rumah. Ini juga jangan ikut. Ya. Kenapa? Karena pikirannya nanti ketika dia berangkat berperang, pikirannya adalah kembali ke kampungnya, kemudian apa? Menyelesaikan pembangunan apa? Rumah. Kemudian yang ketiga, jangan ikut berperang
seseorang yang memiliki binatang ternak, hewan ternak, sementara hewan ternaknya tengah hamil, tengah mengandung, dan dia tengah menantikan kelahiran anak dari hewan ternak tersebut. Artinya Yusha bin Nun benar-benar mencari orang-orang yang siap berjihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bawakan kepada diri kita umat Nabi SAW. Sudahkah kita sungguh-sungguh membela agama Allah Azza wa Jalla? Sudahkah ambisi kita benar-benar tertuju kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ambisi kita masih bergantung kepada dunia, masih condong kepada perhiasan dan kesenangan dunia? Kalau sekiranya ambisi kita masih ada kecondongannya, ketergantungannya kepada perhiasan dan kesenangan dunia, maka ketika itu jangan pernah harapkan kemenangan, jangan pernah harapkan kemuliaan, jangan pernah harapkan kekuasaan sebagaimana yang Yusha ibn Nun katakan kepada pengikutnya. Karena mereka betul-betul mengharapkan kemuliaan, kekuasaan, kemenangan, maka yang dibutuhkan adalah orang-orang yang betul-betul siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. نعود أيها الإخوة إلى آيات سورة البقرة. قال ربنا عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وإذ يعني واذكروا نعمة الله عليكم إذ قلنا لكم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يعني ليس تأكلوا عن جوع، وإنما عن جوع وعن تلذذ رغدا. وادخلوا الباب سجدا، يعني لابد أن تدخلوا على الباب. هذا بعد أن انتصر يوشع عليه السلام. سيأتي جميع بني إسرائيل الذي حارب والذي لم يحارب، لأن هنالك أطفال وهنالك نساء وهناك عجائز لم يحاربوا. الجميع سيأتي ليدخل إلى بيت المقدس. قال ادخلوا من الباب المعروف بباب حطة، وهو إلى الآن موجود. وكل مدينة من قبل كانت تحاط بسور، وكل سور له أبواب، فادخلوا عليهم من هذا الباب المعين يسمى بباب حطة. ادخلوا الباب سجدا، يعني خاضعين ذليلين مخبتين خاشعين لله عز وجل. وقولوا حطة، أي وقولوا نطلب من الله المغفرة. حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي نزيد من أحسن بإحسانه في الدنيا والآخرة ونغفر لمن أساء واستغفر. لكن بني إسرائيل كما هو الوعد أو كما هو العهد بهم لم يقولوا تلك الكلمة ولم يدخلوا ساجدين لله عز وجل. Kita kembali kepada ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Ini adalah nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah katakan wa idz, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada kalian, masukilah negeri itu, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian setelah kalian masuki, kata Allah Azza wa Jalla, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Kalian makan di sana bukan karena kalian kelaparan, akan tetapi karena kenikmatan makanan yang ada di negeri tersebut. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Silakan kalian makan dengan nikmat, bukan karena kalian lapar, tidak, akan tapi karena ingin menikmati berbagai macam makanan yang ada di negeri tersebut. Makanlah sesuka hati kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian wadkhulul baba sujada, lalu masuklah kalian masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Artinya ketika Yusha bin Nun bersama para pengikutnya berhasil mengalahkan kaum yang menguasai Baitul Maqdis tersebut, tanah suci tersebut, kemudian berdatanganlah Bani Israel dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang-orang tua yang sepuh, dari kalangan ini mereka datang untuk memasuki negeri tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, masukilah melalui pintu gerbangnya dalam keadaan membungkuk. Dalam keadaan apa? Membungkuk. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, lalu ucapkanlah hittah. Maksud hittah di sini adalah apa? Maksudnya adalah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Hittah yakni ampuni, gugurkanlah dosa-dosa yang telah kami perbuat. Jadi Allah perintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis tersebut dari pintu gerbangnya. Pintu gerbang itu sampai sekarang masih ada.
dan pintu tersebut dinamakan dengan pintu Hittah. Dan ketika masuk ucapkanlah Hittah. Ucapkanlah Hittah. Ketika kalian mengucapkan Hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa yang kami kerjakan. Janji Allah Azza wa Jalla, naghfir lakum khatayakum. Maka niscaya kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Akan tetapi Bani Israel ya tidak mendengarkan dan tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan. Bahkan Allah menjanjikan wasanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambahkan karunia kami, kebaikan kami, nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Kan tapi Bani Israel sekali lagi mereka tidak mematuhi, tidak memasuki Baitul Maqdis melalui pintu gerbang tersebut sambil membungkuk, dan mereka pun juga tidak mengucapkan Hittah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. قال ربنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم إذا ليس كلهم قد بدلوا وإنما الذين ظلموا أنفسهم فقط أي بعض بني إسرائيل قد بدلوا القول والفعل الله أمرهم أن يدخلوا بصفتين قائلين بألسنتهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا بقولنا حطة فقالوا حنطة من شعير أو حنطة في حبة يعني بدلوا القول وبدلوا صفة الفعل وهو فادخلوا الباب سجدا أي خاضعين خاشعين لله رب العالمين كما في البخاري أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا على أستاهم يزحفون يعني دخلوا على مقعدتهم هكذا يزحفون يعني لم يدخلوا خاشعين لله عز وجل مستهزئين بالأمر ولم يقولوا حطة بل قالوا حنطة في حبة أو حنطة في شعير والعياذ بالله فقال ربنا فأنزلنا للفاء تدل على السرعة على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل الرجز هو الطاعون مات من حينئذ ما يقرب من 70,000 يوم واحد بسبب هذا الرجس الذي أنزله الله عليهم من السماء بما كانوا يفسقون وبذلك أيها الإخوة قد انتهينا من الربع الثالث وإن شاء الله وقدر نفعل امتحان وأسئلة في اللقاء القادم عن هذا الربع الثالث وما قد شرحناه وإن شاء الله نرجو أن يكون هنالك جوائز لكم إن شاء الله رب العالمين. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-59, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, masuklah dari pintu gerbang tersebut dalam keadaan apa tadi? Membungkuk, dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil mengucapkan Hittah, ya Allah bebaskan kami dari dosa. Akan tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengganti perintah tersebut dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ya. Yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengucapkan Hittah. Hittah artinya apa? Gugurkan dosa kami, bebaskan kami dari dosa. Tapi mereka mengatakan apa? Hintah. Hintah itu artinya gandum. Ya, hintah min syair. Mereka disuruh mengucapkan Hittah, akan tapi mereka ganti dengan kalimat apa? Hintah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk dengan membungkuk, ya, merendahkan diri, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi mereka malah masuk dengan sambil merayap. Ya, mengejek perintah tersebut, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok perintah Allah, mereka masuk sambil apa? Merayap. Allah cuma memerintahkan mereka untuk membungkukkan diri, merendahkan diri, kemudian khusyuk. Akan tapi lihat, mereka malah menggantinya. Mengganti perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang terjadi? Fa'anzalna. Maka lekas atau setelah itu Allah pun mengatakan, kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu. Ya, tidak berapa lama setelah itu Allah langsung menimpakan malapetaka kepada mereka sebagai hukuman. Disebutkan malapetaka tersebut adalah apa? Ta'un. Ta'un. Allah turunkan ta'un kepada mereka sehingga banyak dari kalangan Bani Israel yang meninggal pada waktu itu. Setiap harinya 70.000 orang mati. Setiap harinya 70.000 orang mati. Ya. Allah turunkan ta'un dari langit bima kanu yafsukun. Karena mereka selalu berbuat fasik, selalu melakukan kesalahan. Taib hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dengan berakhirnya kita pada ayat yang ke-59 ini, berarti kita telah berakhir pada rubuk yang ketiga dari surat Al-Baqarah juz yang pertama ini. Maka insya Allah kata Syekh minggu depan akan ada ujian, ya, pertanyaan-pertanyaan
Dan saya berharap kata Syekh, mudah-mudahan panitia menyiapkan hadiah untuk jemaah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan. Baik, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.